advokat Indonesia setia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh mendapat kehormatan bisa membuka acara ini. Satu acara yang sudah kita rencanakan cukup lama, sebab kita sebagai organisasi advokat memang harus melakukan apa yang disebut continuing legal education. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber kita hari ini yang tentunya Bapak Ibu peserta sudah sangat familiar sekali dengan beliau. Selamat sore Pak Dr. Magdir Ismail SHLLM. Selamat sore Pak. Selamat sore Alif, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ya, selamat datang juga untuk pada Bapak Ibu peserta acara Legal Upgrade episode 3. Tema Legal Upgrade episode 3 ini kita mengangkat tema pra-peradilan dalam praktik hukum. Sebelumnya perkenalkan saya Tubagus Alif yang akan menjadi moderator pada Legal Upgrade hari ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Legal Upgrade ini merupakan program kerja IKADIN yang baru. Berbeda ya Pak dengan Legal Update, di mana Legal Update membahas isu-isu terkini dalam perspektif hukum. Nah, kalau Legal Upgrade ini pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat IKADIN, atau bisa disebut dengan continuing legal education. Acara ini berbentuk penyampaian materi dari advokat senior yang berkompeten di bidangnya, lalu dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dan peserta secara interaktif. Jadi Bapak Ibu nanti boleh mengajukan pertanyaan langsung ke Pak Magdir ya, di sesi tanya jawab nanti setelah pemaparan selesai. Kemudian kegiatan ini juga akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali dengan narasumber yang berbeda serta tema yang berbeda. Kemudian Legal Upgrade ini merupakan episode ketiga. Alhamdulillah Legal Upgrade ini sangat banyak peminatnya ya, sehingga kami panitia harus melakukan sortir terlebih dahulu gitu. Karena kuota memang sangat terbatas. Jadi selamat kepada Bapak Ibu peserta yang termasuk 100 orang ini, yang nantinya di akhir acara ini akan mendapatkan soft copy materi dan e-sertifikat. Kita akan segera masuk ke acara inti dari Legal Upgrade, yaitu penyampaian materi, namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa peraturan Legal Upgrade hari ini. Yang pertama, untuk menjaga kelancaran jalannya acara maka pemaparan teori voice feature harap di-mute bagi peserta. Kemudian, untuk pertanyaan dari para peserta, akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber. Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu, dan silakan berbicara ketika dipersilahkan oleh saya, selaku moderator. Berikutnya, e-sertifikat dan materi akan dikirimkan ke alamat email peserta paling lambat 7 hari kerja. Langsung saja saya akan membacakan CV dari Pak Magdir. Pak Magdir Ismail lahir di Batu Raja 18 Agustus 1954. Beliau mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jogja pada tahun 1979 dan mendapatkan gelar LLM dari School of Law di University of Western Australia tahun 1999. Beliau memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005. Beliau memulai karir sebagai praktisi hukum ketika bergabung sebagai pembela umum Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada tahun 1980. Beliau juga menjadi advokat pada Adnan Buyung Nasution dan Associate pada tahun 1983, mendirikan kantor advokat sejak tahun 1984. Beliau juga turut ikut membela perkara-perkara politik seperti perkara Tanjung Priok, perkara mahasiswa era tahun 80-an. Beliau juga merupakan partner pendiri Adnan Buyung Nasution and Partners kurun waktu 1998 hingga tahun 2000.
Beliau juga mendirikan kantor advokat dan konsultan hukum lagi sejak tahun 2001. Beliau aktif sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta sejak tahun 2001. Beberapa karya tulis ilmiah antara lain Himpunan Putusan tentang Pra-Peradilan tahun 2017, Keputusan Sesat Perkara Antasari Azhar tahun 2012, Bank Indonesia dalam Perdebatan Politik dan Hukum tahun 2009, Bank Indonesia, Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi pada tahun 2007, Pengantar Praktik Arbitrase tahun 2007, Bank Bali Perkara Hukum atau Politik tahun 1999, dan menulis artikel di surat kabar, majalah, dan jurnal. Oke, selanjutnya paparan materi hingga pukul 15 mungkin Pak Magdir ya Pak, dan dilanjutkan diskusi dengan para peserta yang akan dipandu oleh moderator hingga pukul 17.30 di akhir acara ini. Oke, baik saja kepada Pak Dr. Magdir Ismail, waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Halo Pak Magdir. Ya, terima kasih Alip. Sama-sama. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan ya, diajak dan diminta berbagi ya sedikit pengetahuan yang saya punya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang selama ini, meskipun menurut hemat saya ini cukup penting karena ini adalah termasuk dari kegiatan, bisa merupakan kegiatan kita sehari-hari sebagai praktisi hukum. Nah, apa yang hendak saya sampaikan hari ini sesuai dengan pembicaraan saya dengan kawan-kawan di DPP Kadin, saya diminta untuk menyampaikan masalah yang saya kira hampir akan kita alami selalu, yaitu berhubungan dengan klien yang merasa hak-haknya diabaikan atau tidak dihormati oleh aparat penegak hukum. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini adalah berhubungan dengan pra-peradilan dalam praktik hukum kita. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari kepustakaan, sebenarnya masalah pra-peradilan ini bukan sesuatu yang baru. Ya, kita bisa ditemukan misalnya di Inggris itu ada satu kasus yang cukup terkenal, namanya kasus Rex versus Holland, yaitu satu perkara yang terjadi di tahun 1792 di Inggris, ketika seorang pekerja pada satu perusahaan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dia tidak bisa menerima penetapan sebagai tersangka itu karena itu dia mengajukan satu permohonan pra-peradilan dengan maksud apa yang dia ingin lihat itu adalah terutama berhubungan diberi kesempatan oleh hakim ya untuk memeriksa bukti-bukti terkait dengan perkaranya dan minta dilakukan pemeriksaan sidang pra-peradilan. Sayangnya memang pada saat itu gugatan pra-peradilan ini ditolak oleh hakim karena menurut mereka ya meskipun ini sebagai kegiatan mempertahankan hak, tapi secara hukum itu belum dikenal di dalam sistem hukum yang berlaku di Inggris ketika itu. Ya, memang kita lihat, kita baca dalam putusan ini, permohonan pra-peradilan ini ditolak oleh hakim. Kemudian dalam kesempatan yang lain sebenarnya kita juga bisa lihat di Amerika, ya ini yang juga salah satu yang cukup sering disampaikan oleh banyak kawan berhubungan dengan bagaimana prosedur dan bagaimana praktik pra-peradilan itu dilakukan di Amerika, yaitu misalnya kita bisa lihat pada putusan di Supreme Court tahun 1927 antara People
versus Real X Lehman. Nah, di dalam perkara ini, pra-peradilan itu dikatakan sebagai salah satu bentuk dari preliminary hearing, yaitu di mana wajib dilakukan paling lama 14 hari apabila terdakwa ditahan, dan paling lama 21 hari apabila terdakwa tidak ditahan. Nah, sementara kalau di tempat kita, aturan seperti ini kita nggak punya aturan. Ya. Bagaimana kemudian soal pemeriksaan pra-peradilan kalau kita lihat di Amerika, ini ada beberapa saya sudah coba share screen ini, bahwa mereka itu menghadirkan saksi-saksi, bahkan juga menghadirkan ahli dengan cara pemeriksaan yang hampir secara umum dilakukan seperti di dalam memeriksa perkara biasa, dalam arti bahwa perkara yang sudah dianggap layak untuk dibawa ke persidangan. Nah, akan tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat dari daftar kepustakaan, begitu banyak sebenarnya keputusan-keputusan yang dibuat berhubungan dengan pra-peradilan ini. Karena secara umum selalu dikatakan bahwa tujuan dari pra-peradilan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena bagaimanapun juga, saudara-saudara, kalau kita lihat ketika seseorang sudah menjadi tersangka, maka aparat penegak hukum itu bisa melakukan apa saja. Mereka bukan hanya bisa menahan, tetapi juga aparat penegak hukum itu juga bisa melakukan penyitaan-penyitaan, bahkan bisa saja terjadi rekening-rekening orang itu di-freeze, dibekukan sementara. Nah, oleh karena itulah maka pra-peradilan itu cukup penting untuk untuk dilakukan, terutama berhubungan dengan penetapan sebagai tersangka. Saudara-saudara, kalau kita lihat pengaturannya di Indonesia, pengaturan pra-peradilan ini sangat sedikit sekali diberikan oleh KUHP. Yang kita bisa lihat pada pasal 77 KUHP itu hanya terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, maupun ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Nah, karena selama ini kita anggap ya dalam praktek hukum kita bahwa pra-peradilan itu sebagai kontrol horizontal terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum dalam menjalankan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab mereka dalam proses penyidikan serta penuntutan, dan segala tindakan penyidik atau penuntut umum yang memiliki sifat sebagai upaya paksa dapat diuji melalui upaya hukum yang kita sebut sebagai pra-peradilan. Saudara-saudara, saya termasuk salah seorang yang memulai menguji penetapan tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2012 atas nama tersangka ketika itu Bakhtiar Abdul Fattah, ya, yang ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung sebagai tersangka melakukan korupsi. Akan tetapi apa yang menjadi dasar pemikiran kami ketika itu, seorang bisa ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, itu harus memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Harus ada bukti permulaan yang cukup, begitu kalau istilahnya di dalam Undang-Undang Tipikor. Nah, ketika itu sebagai cerita saja kepada saudara-saudara, bahwa saudara Bakhtiar Abdul Fattah ini ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan sehingga karena dianggap merugikan keuangan negara. Perdebatan mengenai ini cukup panjang sebenarnya, ya.
apakah memang patut atau tidak kita uji. Akhirnya kami sepakati oleh beberapa teman, termasuk seingat saya itu ketika itu juga Bang Mulya juga memberikan dorongan agar supaya perkara ini kita bawa ke proses pra-peradilan. Dari 4 perkara yang ketika itu yang kami ajukan permohonan sekaligus, karena ada 4 orang tersangka yang ditetapkan secara bersamaan dan saling ada keterkaitannya satu sama lain perkara mereka, akan tetapi hanya 1 tersangka ya, terhadap 1 tersangka yang disetujui penetapan tersangkanya dianggap tidak sah. Salah satu alasan pokok ketika kami ajukan permohonan ini karena tidak ada bukti permulaan yang cukup berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Ya. Memang pihak kejaksaan ketika itu sudah mengumumkan dengan berkali-kali mereka membuat semacam keterangan pers bahwa ada kerugian keuangan negara bahkan sampai berapa ratus miliar, bahkan ada yang sempat dikatakan lebih dari 1 triliun. Akan tetapi pada saat itu, kalau kami membantah itu, karena menurut hemat kami tidak bisa seseorang ditetapkan sebagai tersangka merugikan keuangan negara tanpa ada hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Karena BPK lah yang menurut undang-undang berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, dalam perkara ini, saudara-saudara, ya, ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kelanjutan dari perkaranya Bakhtiar Abdul Fattah yang disetujui oleh pengadilan itu sependek yang saya ketahui ada 1 perkara, yaitu perkara pra-peradilan tahun 2014 atas nama, kalau saya tidak keliru, atas nama Pak Budi Gunawan. Kemudian perkara nomor 36 tahun 2015 atas nama Bapak Hadi Purnomo. Nah, dari ketiga perkara ini, hal yang pokok yang dilihat oleh hakim pra-peradilan bahwa syarat untuk menetapkan orang menjadi tersangka itu tidak terpenuhi. Ya. Nah, inilah yang sehingga selama ini yang selalu menjadi semacam upaya kalau kita hendak melakukan pra-peradilan, harus kita lihat betul secara baik pasal-pasal yang dipersangkakan itu, dan kemudian kita kaji apakah bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan oleh ketentuan undang-undang itu ada atau tidak. Karena saudara-saudara, dalam praktek hukum kita sekarang ini cukup banyak orang ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, tetapi tanpa ada penghitungan kerugian keuangan negara. Bahkan saya ingat tahun 2016-an, awal tahun 2015, akhir 2015 kalau saya tidak keliru, itu R.J. Lino, ya, beliau itu ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan hasil penghitungan yang dibuat oleh seorang dosen dari ITB dengan mengatakan bahwa hasil penghitungan dia itulah ada terjadi kerugian keuangan negara. Akan tetapi apa yang ketika diadili oleh hakim pra-peradilan mengatakan bahwa mengenai kerugian keuangan negara ini adalah termasuk di dalam perkara pokok, sehingga tidak perlu dipertimbangkan di dalam proses pra-peradilan. Nah, inilah yang saya juga ingin sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa masih banyak hakim-hakim kita yang menganggap bahwa hal-hal tertentu terkait dengan penetapan sebagai tersangka ini harus diuji di perkara pokok. Nah, sementara saya termasuk dengan beberapa orang kawan menganggap bahwa seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka kalau bukti permulaan yang cukup secara kumulatif ya ada sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan.
Termasuk misalnya di antara yang paling banyak sekarang ini soal perkara suap atau perkara yang lain. Ya. Nah, ini menjadi salah satu, saya kira, yang harus kita lihat secara baik sebagai praktisi. Kemudian yang lain lagi adalah, saya kira juga yang harus kita cermati dalam berkenaan dengan penetapan sebagai tersangka ini, khususnya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan TPPU. Ya, cukup sering ya kita mengalami bahwa orang ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana pencucian uang, tapi tanpa pernah jelas ya perkara pokok ya yang dilakukan oleh tersangka itu tidak pernah ada pembuktian secara jelas. Pokoknya ditetapkan seolah-olah ada korupsi, kemudian karena korupsi itu dianggap sudah digunakan, maka dikatakan bahwa uang itu digunakan dalam bentuk pencucian uang. Nah, ini saudara-saudara yang saya kira juga perlu mendapat perhatian dari kita, mengapa penetapan tersangka itu harus kita cermati dan harus, kalau saya hampir selalu saya katakan pada klien, ini harus kita lawan. Kenapa? Karena begitu seorang ditetapkan sebagai tersangka, sama saja sebenarnya sudah kiamat untuk dia dan keluarganya. Karena sekali lagi dengan penetapan tersangka itulah orang bisa ditangkap, ditahan, harta bisa disita, dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau kita lihat perkembangannya, ini ada satu putusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang penetapan sebagai tersangka, di mana ada perluasan. Ya. Jadi kewenangan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Ini kita bisa lihat, saudara-saudara bisa lihat, pada perkara nomor 21 PUU 12 tahun 2014. Ini perkara ini, kalau saudara-saudara, saya sekedar cerita sedikit bahwa lahirnya perkara ini karena seperti saya katakan tadi bahwa saudara Bakhtiar Abdul Fattah ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan dan ketika kami ajukan pra-peradilan dikabulkan permohonan pra-peradilan sehingga dia dianggap penetapan tersangkanya tidak sah. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung? Serta-merta berkas perkaranya Bakhtiar Abdul Fattah ini dilimpahkan kepada pengadilan dan dia diadili. Oleh pengadilan tidak dipertimbangkan lagi penetapan tersangka itu sah atau tidak sah, karena menurut pengadilan ketika itu bahwa berkas perkara ini sudah lengkap sehingga layak diadili. Dan Bakhtiar Abdul Fattah ini diadili di pengadilan tipikor. Nah, melihat keadaan ini, maka kami dengan beberapa kawan mencoba mengambil inisiatif untuk menguji ketentuan pasal 77 KUHP mengenai penetapan tersangka ini. Nah, pengujian ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan kemudian diperluas kewenangan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, juga penggeledahan dan penyitaan. Jadi bukan hanya yang disebut dalam pasal 77 Undang KUHP kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981. Kemudian yang kedua, saudara, yang saya lihat juga perkembangan sebenarnya yang bisa kita uji berkenaan dengan kegiatan pra-peradilan ini berhubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 tahun 2015 tentang SPDP. Coba saudara-saudara perhatikan, dalam praktek hukum kita, pihak penyidik kadang-kadang abai berhubungan dengan pemberitahuan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya. Bisa saja itu mereka bikin SPDP-nya, akan tetapi tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap SPDP itu. Karena kalau terhadap perkara yang bersifat adanya karena laporan,
maka pelapor dan terlapor harus diberitahu oleh penyidik kata putusan Mahkamah Konstitusi ini mengenai proses penyidikan itu. Kemudian, selain itu, ada juga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana disebut dalam KUHP pasal 109 ayat 1, bahwa pemberitahuan kepada terlapor dan pelapor atau korban harus dilakukan dalam waktu 7 hari sejak dimulainya penyidikan. Akan tetapi saudara-saudara, apa yang kita lihat dalam praktek kita, ini sering tidak terjadi hal seperti ini. Ya, penyidik sering sekali mengabaikan itu, bahkan ya saya nggak tahu apakah karena mereka merasa bahwa mereka sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk tidak menyampaikan SPDP atau tidak. Ya, tetapi bagi saya dengan beberapa orang kawan, setiap klien yang kami lihat ada celah untuk kita gugat di pra-peradilan, kami selalu lakukan gugatan pra-peradilan. Jadi bukan hanya keabsahan penetapan sebagai tersangka, tetapi juga berhubungan dengan SPDP, apakah disampaikan secara layak atau tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Nah, jadi saudara-saudara, secara ringkas saya ingin sampaikan bahwa hal yang pokok harus kita lihat, terutama berhubungan dengan penetapan sebagai tersangka itu, terutama adalah ada atau tidak pemeriksaan sebagai calon tersangka. Karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 tadi, dikatakan bahwa seorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka harus ada satu proses, yaitu dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Karena kita harus ingat, saudara-saudara, apa yang disebut penyidikan adalah mencari bukti, kemudian dengan bukti itu mencari tersangka. Ya. Nah, tetapi kan sering sekali saya dalam beberapa perkara pernah juga saya diminta oleh kawan untuk menjadi ahli. Bagaimana seharusnya seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka? Karena kalau kita baca secara baik KUHP, penetapan tersangka itu dilakukan di akhir penyidikan. Ya. Dicari buktinya dulu, dengan bukti itu akan ketahuan siapa yang menjadi tersangkanya. Kira-kira seperti itu. Nah, akan tetapi yang terjadi misalnya, ini yang selalu menjadi perdebatan kami dengan pihak KPK. Kalau di KPK, penyelidikan, di akhir penyelidikan, itu mereka tetapkan orang menjadi tersangka. Ya. Jadi saudara-saudara, ini yang saya kira menjadi satu bahan. Saya tidak tahu kalau andai kata saudara-saudara ada yang ikut serta di dalam proses penyusunan KUHP, ini yang harus kita luruskan, ya. Sebab kalau menurut hemat saya, tidak bisa orang ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukan penyidikan. Ya. Penetapan tersangka itu harus dilakukan di akhir penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHP ini. Di samping itu juga harus ada bukti permulaan yang cukup mengenai syarat bukti-bukti atau syarat untuk seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira begitu, Alip. Secara singkat yang saya bisa sampaikan, saya kira mungkin akan jauh lebih baik kalau kita coba diskusikan persoalan ini nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Magdir. Baik, mungkin kita akan mulai saja sesi tanya jawab. Silahkan dari 90 partisipan, mungkin ada yang akan ditanyakan langsung ke Pak Magdir. Mohon dimulai untuk melakukan raise hand terlebih dahulu. Baik Pak, dari mana Pak? Dari DPD mana? Nama? Saya dari DPD Aceh, nama saya Hermansyah Manurung Pak. Baik Pak, Pak Hermansyah, silakan pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Pak. Salam hormat